Kejar kejaksaan, Sylvester Matutina sembunyi dari eksekusi. Tidak ada lagi alasan, tidak ada lagi toleransi. Jaksa Agung ST Burhanuddin akhirnya angkat suara soal eksekusi Ketua Umum Solidaritas Merah Putih, Sylvester Matutina. Nama Raja Jawa masih ada, siapapun tidak ada yang bisa menangkap saya. Rahasia dia ada di tangan saya, makanya dia akan selalu melindungi saya. Bapak Jaksa Agung kita 2 jempol karena langsung mengumumkan akan mencari. Nah sekarang jaksa, yakni Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sudah harus mengeluarkan surat perintah penangkapan. Dan kalau sudah keluar surat perintah penangkapan, kemudian cari di tempat-tempat dia berada, dan belum juga muncul, menyatakan buron. Sehingga ada alasan kedua mempidanakan bagi dia, yakni pasal menjadi buronan, lari dari hukum. Pak, sudah 6 tahun ini ada teguran langsung masih dari Jaksa Agung kepada kejaksaan? Sudah kami sudah minta sebenarnya untuk, dan kita sedang dicari. Jadi Kajari sedang mencari terus. Serius ya Pak? Iya, betul kami tidak main. Kita sedang dicarinya. Ya. Sylvester Matutina kerjaannya mengancam-ngancam orang. Kamu besok di penjara, kamu besok ditahan, dan sebentar lagi kamu jadi tersangka. Itulah ancaman-ancaman Sylvester Matutina. Itulah yang keluar dari mulutnya. Akan tetapi dirinya sendiri tidak pernah ksatria. Sudah jadi terpidana dan seharusnya menjalani eksekusi dan menjalani hukuman, akan tetapi ia tidak pernah berani menyerahkan diri. Lalu bagaimana dengan kinerja kejaksaan hingga saat ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat yang awalnya bilang bahwa akan segera mengeksekusi Sylvester Matutina. Hingga saat ini Sylvester masih bebas dan tak kunjung dieksekusi. Tentunya masyarakat hingga saat ini masih menunggu-nunggu kapan Sylvester akan dieksekusi, dan jika tidak dieksekusi atau Sylvester saat ini menghilang, bagaimana langkah kejaksaan? Apakah harus mengambil langkah tegas untuk menetapkan Sylvester sebagai buronan? Anda mengancam orang, ya nikmati saja penjara 3 berapa ini lagi Anda akan masuk, lucu ya. Selalu begitu ancaman-ancaman dari Sylvester, kita lihat dan dengar sendiri di televisi. Tapi saat ini dia lari dari kenyataan bahwa dia sudah inkrah. Ustadz Abu Bakar Ba'asyir masih ada di dalam rumah sakit, dijemput paksa, rumah sakitnya dipecahin kacanya, pintunya didobrak. Allah Akbar. Ini seorang yang sudah sepuh dulu, kita masih ingat sekali, dijemput paksa luar biasa. Pak Kiflan Jen pernah dijemput paksa. Tokoh-tokoh kita, Munarman pernah dijemput paksa. Ya. Semua tokoh-tokoh yang memang notabene ya kritis terhadap pemerintahan, mereka jemput paksa. Entah mereka dalam keadaan sehat, sakit. Ini jelas-jelas Sylvester ini jelas ya seorang narapidana, ya seorang yang sudah ingkrah putusannya, bisa mendapat jabatan komisaris di Raja Wali Nusantara Indonesia. Lalu bersembunyi di manakah Sylvester Matutina? Hingga saat ini tidak pernah muncul, bahkan kejaksaan pun tidak pernah berani mengeksekusi Sylvester Matutina. Ada apakah dengan semua ini? Apakah benar Sylvester dilindungi orang-orang besar, bahkan di belakang Sylvester adalah orang-orang yang berkuasa? Nama Raja Jawa masih ada, siapapun tidak ada yang bisa menangkap saya. Rahasia dia ada di tangan saya, makanya dia akan selalu melindungi saya. Dugaan kita, saudara Sylvester itu pasang badan dengan memberikan ultimatum, kalau sampai saya dieksekusi maka ini akan saya bongkar, ini akan saya buka, baik terkait institusi kejaksaan maupun terkait Jokowi. Di sini ya saya ungkap, kalau saya mau menjadi bagian yang ada, bahkan dengan kompensasi yang luar biasa, mungkin selesai bagi saya. Ada, maaf, ada rayuan-rayuan, ada. Dan sampai orang yang menawari itu bilang kepada saya, oh ini nggak bisa, ini saya usahakan disuap 3 kali nggak bisa. Kami melalui surat kami ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sudah sounding beberapa nama yang selama ini mengetahui posisi saudara terpidana ini ya. Siapa? Di antaranya Andi Aswan dari Coman, ya kan? Kemudian Frederick Damanik dari Perucu, kemudian ada juga Boy Kanu, kemudian Ade Darmawan termasuk dari Cumanan. Ada informasi dari imigrasi bahwa belum ada ya perjalanan keluar atas nama Sylvester Matutina. Dengan status DPO setidaknya jaksa tidak hanya mengandalkan orang-orang ini, tapi juga seluruh warga negara bisa berperan. Agar apa? Perintah dari Jaksa Agung tidak diabaikan. Lalu ada orang mengatakan, oh itu kan nggak penting jasa loh. Memangnya kalau terbukti palsu ada apa masalah apa? Lah,
Dikira 169 Undang-Undang Nomor 7 2017 tentang syarat-syarat untuk jadi presiden itu cuma syarat formil, cuma main-main, asal SMA sederajat orang menjadi calon presiden. Oh enggak, itu syarat formil, syarat material, bahkan syarat legasi berbangsa bahwa kita kenapa menetapkan orang itu minimal SMA? Karena kita itu negara yang ingin negeri ini diwarisi oleh orang-orang punya daya intelektual setidak-tidaknya lulus SMA. Begitu konstitusi menyatakan. Jika kita berpikir, ada benarnya apa kata Ahmad Hosinuddin? Apakah benar ada dugaan-dugaan intervensi kekuasaan sehingga begitu sulitnya untuk menangkap seorang Sylvester Matutina? Padahal kita semua tahu penegak hukum dibiayai dengan pajak rakyat. Akan tetapi, bagaimana kinerja penegak hukum sehingga hanya menangkap seorang Sylvester Matutina pun tidak pernah terlaksana? Lalu bagaimana menangkap penjahat-penjahat besar dan kelas kakap jika hanya menangkap Sylvester Matutina pun tidak pernah berani? 1.000 miliar untuk nyari buronan, tapi satu orang ini nggak ketangkep. Kejaksaan Agung habiskan 1 triliun rupiah buat sistem surveillance super canggih, katanya buat buru buronan. Sylvester Matutina, vonis sudah final sejak 2019, tapi nyatanya masih bebas, bahkan pernah jadi komisaris BUMN. CBA bilang, ini bukan sekadar gagal tangkap buronan, ini soal keseriusan kejaksaan dalam menegakkan hukum. Akademisi menegaskan, PK tidak bisa jadi alasan menunda penahanan. Hukum jelas, tapi kok nggak dijalankan? 1 triliun rupiah habis, teknologi canggih ada, tapi nyali untuk eksekusi kosong. Ya, jadi terakhir saya bersama beliau itu sama Bang Sil itu sekitar 2 hari yang lalu ya. Itu terakhir memang dia berbicara juga saya lihat masih kurang sehat ya. Itu kelanjutan waktu dia sudah selesai di Opnam, kemudian dia keluar sebentar, jumpa dengan saya, terus saya ngobrol, itu pun nggak lama, beberapa menit aja. Terus memang masih batuk-batuk dan masih kelihatan. Tegaskan, Sylvester, kamu jangan gede badan saja, hormati konstitusi. Kau katakan kau ya dalam sebuah diskusi TV dengan saya, kau akan kesatria, kau akan taat hukum. Sekarang kau taati hukum, datang ke Kejari Jakarta Selatan, serahkan tangan kau, atau setidaknya minta Fitra Romdoni untuk meminjam borgolnya, kau borgol tangan kau, serahkan diri kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Pertanyaan besar pun muncul, kenapa Sylvester Matutina diangkat komisaris oleh Erick Thohir? Padahal Sylvester Matutina statusnya terpidana. Apakah persyaratan dan dokumen Sylvester Matutina saat mendaftarkan diri menjadi komisaris SKCK-nya dipalsukan? Atau di SKCK tersebut namanya bersih dari tindak pidana sehingga bisa lolos menjadi komisaris? Ini timbul pertanyaan yang sangat besar dan ini sangat mencurigakan sekali. Apa yang ada di pikiran Menteri BUMN Erick Thohir? Kok bisa-bisanya dia mengangkat seorang narapidana sebagai komisaris BUMN? Sylvester Matutina bisa dibilang adalah dedengkotnya relawan Jokowi. Kalian mungkin udah familiar ya dengan wajahnya karena dia adalah orang yang selalu membela Jokowi mati-matian. Di setiap acara debat, di podcast, di acara talk show, pokoknya dia hadir untuk membela mati-matian Jokowi. Tapi ternyata dia ini adalah seorang terpidana dalam kasus fitnah terhadap Wakil Presiden Yusuf Kala tahun 2017. Kasusnya udah ingkrah di pengadilan, seharusnya sih dia di penjara, tapi nggak tahu deh kenapa dia bebas-bebas aja. Jadi buat kalian yang mungkin belum tahu, si Sylvester ini dulu pernah bilang kalau Wakil Presiden Yusuf Kala ini adalah sumber masalah bangsa. Dia juga menuding bahwa Yusuf Kala berkuasa yang menjadi Wakil Presidennya Jokowi itu tujuannya untuk korupsi katanya. Parah nggak tuh? Jadi jangan lagi kita terpancing Bapak Ibu, dan jangan kita dibenturkan dengan Presiden Jokowi. Akar permasalahan bangsa ini adalah ambisi politik Yusuf Kala. Mari kita mundurkan Yusuf Kala JK. Dan dalam sebuah orasi, si Sylvester Matutina ini juga pernah menuding Wakil Presiden Yusuf Kala menggunakan isu rasisme untuk mendukung pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dalam Pilgub Jakarta pada waktu itu. Karena JK yang saudara-saudara menggunakan rasisme, menggunakan isu SARA untuk memenangkan Anies Sandi, betul? Dan untuk kepentingan Yusuf Kala 2019 dan untuk kepentingan korupsi keluarga Yusuf Kala.
Dan si Sylvester ini sudah divonis 1,5 tahun penjara. Sementara alasan kenapa si Sylvester ini belum juga dieksekusi meskipun dia sudah divonis hukuman penjara 1,5 tahun, alasannya sih katanya masih nunggu PK ya, putusan peninjauan kembali kasusnya. Alasan ini dinilai tidak masuk akal karena akan jadi presiden buruk bagi hukum di Indonesia. Karena kalau gitu nanti semua terpidana yang sudah divonis dan akan dieksekusi, mereka akan bikin alasan, oh nanti dulu, tunda dulu eksekusinya karena kita masih menunggu PK, kan konyol. Namun alih-alih di penjara, si Sylvester Matutina ini malah diberi jabatan oleh Menteri BUMN Erick Thohir yang juga merupakan orangnya Jokowi sebagai Komisaris Independen PT Raja Wali Nusantara Indonesia Persero atau ID Food. Dan sekarang setelah kasusnya kembali mencuat, si Sylvester Matutina ini hilang di telan bumi. Orang-orangnya Jokowi ini kenapa sih, ya ampun? Apakah si Sylvester Matutina ini akan menjadi Harun Masiku Jilid 2? Kita nantikan saja.